Kembali disergap investigasi diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang hingga ke tengah jalan. Tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menggunakan senjata tajam dan petasan, dua kelompok saling serang hingga ke tengah jalan. Diduga tawuran dipicu dari aksi saling ejek. Warga menyebut tawuran ini meresahkan karena kerap terjadi dan merusak rumah warga. Warga Gilang Harjo, Bantul, Yogyakarta mengepung rumah seorang pria pelaku pemerkosaan pada anak dan kerabatnya. Putri kandungnya diperkosa sejak kelas 6 SD hingga mengaku setelah duduk di bangku SMA. Sementara salah satu adik iparnya yang diperkosa memilih bunuh diri. Warga Karangasem, Gilang Harjo, Kapanewon, Bantul mengepung sebuah rumah pemerkosa putri kandung dan dua adik iparnya. Polisi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Terungkapnya pemerkosaan ini setelah putri kandung pelaku menceritakan pada gurunya yang selama 4 tahun disimpan sendiri. Istri pelaku bahkan mengetahui perilaku suaminya termasuk memperkosa dua adik iparnya, namun takut melapor pada polisi karena selalu diancam dan dilukai. Saya itu mendengar pertama kali. Terus sebetulnya saya mangkal sekali saya itu. Misalnya info-info yang kemarin itu kan menjadikan saya cegandaan tuh. Ada info pernah dengan adiknya, dua-duanya sampai ada yang bunuh diri itu kan jadi saya mangkal sekali. Pelaku masih dalam pemeriksaan di kantor polisi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko, iNews melaporkan. Seorang pecandu narkoba tewas di Cianjur, Jawa Barat setelah menerima suntikan obat penetral dari dokter asal Jakarta. Dokter diduga menyuntikkan penetral narkoba melebihi dosis. Dokter Lauren Sandrawan ditangkap polisi setelah pasien yang ditangani di Cianjur tewas. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dr. Lawrence mengakui menyuntikkan 2 jenis obat penetral narkoba. Dr. Lawrence datang ke Cipanas karena undangan korban yang merupakan pecandu narkoba. Selain itu, Dr. Lawrence juga menyimpan psikotropika tanpa izin yang seharusnya hanya boleh dimiliki dokter anestesi. Sementara Dr. Lawrence merupakan dokter umum. Juga membahayakan dalam kandungannya. Ini dilakukan oleh dokter tanpa izin. Jadi memang ini adalah penyuntikan atas permintaan korban, ya, untuk mengaburkan narkobanya ini. Karena korban ini adalah salah satu pengguna narkoba, kemudian untuk menghilangkan agar tidak terdeteksi hasil untuk pengetesan narkoba, dia menyuntikkan beberapa zat untuk menghilangkan atau mengaburkan dari hasil. Tersangka merupakan dokter di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Bayi laki-laki ditemukan tergeletak di garasi rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bayi ditemukan setelah warga mendengar suara tangisan di tengah malam. Bayi ini ditemukan tergeletak di belakang truk di garasi rumah warga di Desa Pucangan Monting, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemilik rumah bersama warga menemukan keberadaan bayi setelah mendengar suara tangisan di tengah malam. Saat ditemukan, bayi dengan berat lebih dari 1 kg ini dibungkus dengan kain dengan wajah terbuka. Juga bayi ini sengaja dibuang orang tuanya. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku pembuang bayi. Komplotan pencuri beraksi pada sebuah toko kelontong di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan alat khusus, para pelaku merusak 2 gembok toko. Komplotan pembobol toko kelontong beraksi di Jalan Pasar Hitam Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan alat khusus, para pelaku merusak 2 gembok. Namun aksi komplotan ini gagal setelah pemilik toko mendengar suara para pelaku saat sedang beraksi. Istri pemilik toko pun berteriak.
Aksi komplotan pencuri spesialis toko ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Sehari sebelumnya, komplotan ini juga berupaya membobol sebuah bengkel di samping toko korban. Masuk gembok kedua, pak, kebangun langsung saya lempar, istri pun teriak bang. Dia langsung lari bang, saya tengok rekaman, bermobil dia pakai alat. Berdalih tidak ada kerugian, Polsek Percut Setuan tidak memproses kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Jasa joki vaksin COVID-19 melibatkan 3 wanita di Semarang, Jawa Tengah. Joki menerima vaksin yang menggantikan orang lain menerima bayaran Rp500.000. Tiga wanita ini ditangkap polisi karena terlibat joki vaksin COVID-19 di Puskesmas Manyaran, Semarang. Salah satu pelaku yang seharusnya menerima vaksin meminta tetangganya mencarikan joki. Penerima vaksin enggan disuntik karena khawatir sementara kegiatannya harus memiliki sertifikat vaksin sehingga melibatkan joki. Dia hanya sebatas ibu rumah tangga yang memang butuh uang. Saya lihat seperti itu, makanya saya bukan menggunakan jasa sih sebenarnya. Kita curhat dan gayung bersambut gitu aja. Berapa nilainya berapa? 500.000. Pernah baru kali ini, itu pun tidak terlaksana. Tapi kenapa Mbak mau menerima? Ya, Karena iming-iming itu? Oke. Terungkapnya joki vaksin ini saat pelaku membawa KTP penerima vaksin dan dikenali petugas puskesmas. Keterangan dari saksi, yakni pegawai puskesmas, ditemukan seorang dengan membawa identitas atas nama CL. Dan hendak melakukan vaksinasi. Namun saat dilakukan screening antara fisik dan identitas diketemukan perbedaan. Misalnya foto yang ada dalam KTP itu berbeda dengan wajah yang datang atau si DS ini. Para tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Solo